Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama, Arif Mokhtar Susanto dengan NIM 1830403009. Yang kedua, Ega Indini Nurinda NIM 1830403027. Dan yang ketiga, Ica Puspita NIM 1830403044. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, perikatan audit, yang kedua, menilai bisnis klien atau perencanaan audit awal, yang ketiga, menyusun audit plan, yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis, yang kelima, program audit, dan yang keenam, prosedur audit dan teknik audit. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Proses penerimaan perikatan audit ada 6. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi manajemen integritas, agar auditor mendapat keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Cara yang dapat dicapai oleh auditor dalam mengintegritas manajemen adalah yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga, yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keadaan khusus dan luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan pengaruh luar biasa yang mungkin berdampak pada penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara yang pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan audit, yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan hukum calon klien di masa depan, dan yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang pertama, mengidentifikasi anggota kunci tim, dan yang kedua, mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialisasi dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya yang keempat yaitu menilai independensi auditor. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dalam kecermatan dan keseksamaan. Dan yang keenam, membuat surat perikatan audit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menilai bisnis klien dan menyusun audit plan. Yang pertama, kita akan menilai bisnis klien. Dalam menilai bisnis klien, penerimaan dan kelangsungan kerja sama dengan klien. 1. Harus mempertimbangkan tanggung jawab hukum dan profesi KAP dalam menentukan klien yang layak. 2. Investigasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, KAP menginvestigasi perusahaan untuk menentukan akseptabilitas prospek klien dalam komunitas bisnisnya, stabilitas keuangan dan hubungannya dengan KAP sebelumnya. 3. Mempertahankan klien yang ada.
KAP setiap tahun mengevaluasi kliennya untuk menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan proses audit mereka. Terus, mengidentifikasikan berbagai alasan klien meminta penugasan audit. Satu, sesuai dengan dua faktor yang mempengaruhi risiko akseptabilitas audit, siapakah yang akan menjadi pengguna laporan keuangan dan apa maksud menggunakan laporan keuangan. Memperoleh kesepahaman dengan klien. 1. SAS 83 atau AU 310. 2. Surat penugasan kesepakatan antara KAP dan pihak klien untuk melaksanakan jasa audit serta jasa lainnya yang terkait dengan audit. Memilih staf bagi penugasan audit. 1. SPAP standar umum pertama. 2. Mengevaluasi kebutuhan spesialis dari luar. Memperoleh pengetahuan tentang bisnis klien dapat melalui 1. Pengalaman dengan klien dan industrinya. 2. Pengajuan pertanyaan kepada pegawai perusahaan klien. 3. Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya yang berisi informasi mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi serta transaksi yang memerlukan pertimbangan khusus. 4. Publikasi yang dikeluarkan industri, laporan keuangan, buku teks, majalah, dan perorangan yang memiliki pengetahuan industri klien. Baiklah, sekarang masuk dengan menyusun audit plan. Apa yang dimaksud dengan audit plan? Audit plan merupakan pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkungan audit yang diharapkan atau disusun segera setelah surat perikatan disetujui. Apa tujuan audit plan? Tujuan audit plan adalah untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan dalam merencanakan audit. 1. Risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, sesuai dengan pertimbangan profesional. 2. Menetapkan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas. Untuk audit plan, auditor dapat mempertimbangkan materialitas seperti 1. Sebelum laporan keuangan yang akan diaudit disusun. 2. Setelah laporan keuangan yang diaudit selesai. Untuk kedua keadaan tersebut, berdasarkan atas laporan keuangan interim, klien yang disetahunkan atau laporan keuangan tahunan 1 atau lebih periode sebelumnya, dengan syarat memperhatikan pengaruh perubahan besar dalam perusahaan klien dan perubahan lain yang relevan dalam perekonomian secara keseluruhan. Pra-perencanaan audit. Perolehan informasi untuk menilai risiko akseptabilitas audit dan risiko inheren. Apa yang dimaksud dengan risiko akseptabilitas? Risiko akseptabilitas adalah ukuran untuk menilai seberapa besar kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin saja disajikan dengan kesalahan penyajian yang material serta proses audit diselesaikan dan pendapat telah dinyatakan. Dan apa yang dimaksud dengan risiko inheren? Risiko inheren adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang material atas akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian intern. Dan apa perencanaan audit awal? Perencanaan audit awal adalah auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan klien yang ada. 2. Auditor mengidentifikasi mengapa klien membutuhkan audit. 3. Auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara penugasan untuk menghindari kesalahpahaman. 4. Staf untuk penugasan dipilih, termasuk bila dibutuhkan spesialis audit. Membuat perencanaan audit dengan baik. 1. Pahami bisnis klien. 2. Sifat dan jenis usaha klien. 3. Struktur organisasi. 4. Struktur pemodalan. 5. Metode produksi. 6. Pemasaran dan distribusi. Materi selanjutnya yaitu yang D,
Prosedur analistik dan jenis prosedur analistik. Prosedur analistik ini terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya, dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Analisis regresi ini dapat melibatkan penggunaan data non-keuangan maupun data keuangan. Prosedur analitis ini sering meliputi pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis-bisnis yang menghasilkan ekonomi yang terkait. Prosedur analitis ini umumnya digunakan dalam pendekatan top-down untuk mengembangkan harapan atas akun laporan keuangan dan untuk menilai kelayakan laporan keuangan. Kenapa dilakukannya prosedur analitis awal? Yaitu auditor melakukan prosedur awal ini agar dapat memahami lebih baik bisnis klien dalam menilai risiko bisnis klien. Prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio klien dengan industri atau kompetitor yang menjadi acuan dalam memberikan indikasi kinerja perusahaan. Jenis prosedur analitis. Prosedur analitis ini merupakan bukti audit yang sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap saldo akun atau rasio yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang digunakan. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan yang pertama, data industri. Yang kedua, data yang sama di periode sebelumnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun berikutnya. Yang ketiga, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Yang keempat, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Yang E, program audit. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan yang pertama, tujuan pemeriksaan, yang kedua, prosedur audit yang akan dijalankan, yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu prosedur audit dan teknik audit. Prosedur audit merupakan urutan langkah-langkah yang harus ditempuh auditor saat melakukan audit. Prosedur audit akan memberikan petunjuk atau perintah kepada tim audit mengenai apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan audit. Prosedur audit memberikan perintah secara rinci kepada tim audit mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan audit. Jenis-jenis prosedur audit yang digunakan dalam pemeriksaan diantaranya yang pertama, inspecting, meliputi pemeriksaan atau penelitian secara cermat atas dokumen dan catatan secara detail, juga meliputi pemeriksaan fisik atas aktiva berwujud untuk memperoleh pengetahuan langsung mengenai eksistensi dan kondisi. Yang kedua, confirming, suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya yang independen. Prosedur audit ini menghasilkan confirmation evidence. Yang ketiga, inquiring, suatu bentuk pengajuan pertanyaan lisan atau tertulis kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Yang keempat, counting, teknik pemeriksaan dengan melakukan penghitungan kembali atas aktiva berwujud, misalnya penghitungan kas atau persediaan. Yang kelima, observing, yaitu cara memeriksa dengan mengamati langsung suatu aktivitas di mana subjek pemeriksaannya meliputi personil, prosedur, dan proses.
Prosedur audit ini memungkinkan auditor memperoleh pengetahuan langsung atas aktiva dalam bentuk physical evidence. Yang keenam, tracking. Teknik pemeriksaan dengan cara menelusuri proses suatu kegiatan untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dengan benar. Arah pengujian dari dokumen kecatatan. Prosedur audit ini berhubungan dengan documentary evidence untuk mendeteksi completeness. Yang keempat, vouching. Teknik pemeriksaan dengan menginspeksi dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan untuk menentukan validasi dan kecermatan pencatatan. Yang kedelapan, reperforming. Teknik pemeriksaan dengan cara mengulang kembali penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dibuat oleh klien. Yang kesembilan, analytical procedures. Studi dan perbandingan hubungan antara data meliputi penggunaan rasio, analisis, perbandingan, dan strategi regresi. Yang kesepuluh, computer assistant audit techniques. Penggunaan program software untuk membantu auditor dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit tertentu bagi klien yang akuntansinya telah komputeris. Selanjutnya, pengertian teknik audit. Teknik audit merupakan cara yang dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit yang digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Teknik-teknik yang dapat digunakan yaitu yang pertama, teknik audit untuk bukti pengujian fisik. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti fisik diantaranya yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang kedua, inventarisasi atau opname, yaitu pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, dan membandingkannya dengan saldo menurut buku, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on-the-spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Teknik yang kedua yaitu teknik audit untuk bukti dokumen. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen, yang pertama, verifikasi. Adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Selanjutnya, cek. Cek adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Selanjutnya, uji atau tes, yaitu penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang esensial atau penting. Selanjutnya, voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Selanjutnya, cross-voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan atau horizontal. Selanjutnya, vouching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Selanjutnya, tracing atau telusur
adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti atau transaksi kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Selanjutnya, scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi atau data. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi yang berbeda. Teknik selanjutnya yaitu teknik audit untuk bukti analisis. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti analisis diantaranya yang pertama analisis adalah memecah atau mengurangi data atau informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pula pola hubungannya antara unsur-unsur penting yang tersembunyi. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan atau penilaian dengan mencari pola hubungan dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi intern maupun ekstern. Selanjutnya investigasi. Investigasi adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Selanjutnya pembandingan. Pembandingan adalah membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lain atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dan periode yang berbeda. Kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik yang terakhir yaitu teknik audit untuk bukti keterangan. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti keterangan diantaranya yang pertama konfirmasi. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak yang relevan, umumnya pihak di luar audit. Selanjutnya permintaan informasi. Permintaan informasi dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.